Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jemaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rezeki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Ahad, malam ke-23 Rajab 1442 Hijriah, 6 Maret 2021. Yang pertama ngaji malam ke-59 Kitab Safinatun Najah, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya robbal alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa nakhussu khassatan tamatan ila hadrati Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, thumma ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, wa ila hadrati musannifi hadzal kitab Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sabir Al-Hadrami, wa Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi, thumma ila hadrati masyayikhi khususan hadrati Syekh Maimun Zubair, hadrati Syekh Junaidi Anas, Al-Hajj Abdul Rahim Ahmad, Al-Hajj Faqih Imam wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa a'li darajatihim fil jannah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun al-isti'anatu arba'u khisalin. Dalam pasal ini, pasal yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah pasal yang menerangkan tentang memberikan pertolongan. Secara umum, memberikan pertolongan. Pada pertemuan yang lalu, sedikit review, di pasal sebelumnya menjelaskan tentang standar minimal mengubur jenazah dan standar maksimal. Bahwa standar minimal mengubur jenazah, kuburan yang disediakan adalah satu lobang, galian lobang, sekiranya lobang ini dengan kedalaman, di mana dengan kedalaman tersebut bisa menutupi ataupun bisa meredakan aroma tidak sedap
dari bau jenazah yang akan rusak. Pun juga bisa menjaga dari gangguan hewan buas pemangsa atau pemakan bangkai. Jadi lubang kedalaman yang sekiranya kalau jenazah dikubur, kemudian berlalunya waktu jenazah ini kemudian menjadi bangkai dan mengeluarkan aroma tidak sedap, itu tidak sampai tercium dari luar. Pun juga ketika di daerah tersebut berkeliaran hewan-hewan buas pemakan bangkai, tidak sampai mengganggu ataupun merusak ataupun memakan bangkai jenazah. Itu standar minimal. Adapun standar maksimal atau untuk kesempurnaannya menguburkan jenazah, kuburan yang disediakan adalah kuburan dengan kedalaman qomatun wa bastotun, yakni dengan kedalaman kalau orang dewasa berdiri dan melambaikan tangan, itu kedalamannya. Lalu ada tata cara lagi bahwa ketika jenazah diletakkan di dalam kubur, maka dibuka tali pocongnya, kemudian pipinya itu diletakkan di tanah, menempel ke tanah. Dan juga ada kewajiban menghadapkan ke arah kiblat, seperti orang tidur miring. Lalu kemudian di pasal selanjutnya tentang ada kemungkinan jenazah yang sudah dikubur itu bisa digali kembali, disebabkan karena 4 hal. Yang pertama adalah karena belum dimandikan, digali kembali karena akan dimandikan kalau memang kondisi jenazah belum rusak, kondisi jenazah belum berubah dari keadaan semula, yakni belum berubah. Yang kedua karena mau dihadapkan ke arah kiblat. Karena pada saat penguburan pertama barangkali tidak dihadapkan ke arah kiblat, maka boleh digali kembali demi untuk merubah posisinya dia supaya diarahkan ke arah kiblat. Yang ketiga karena ada harta benda yang ikut terpendam. Yang keempat khusus bagi perempuan yang pada saat meninggal dunia dia dalam kondisi sedang hamil, di mana ketika dikubur ada kemungkinan si janinnya itu masih hidup, maka boleh digali kembali demi untuk menyelamatkan janin yang dikandungnya. Kemudian pada pasal kali ini adalah pasal menerangkan tentang memberikan pertolongan secara umum. Faslun utawi iki ku fasal. Faslun utawi iki ku fasal. Al-isti'anatu utawi piro-piro pertolongan. Di sini redaksinya isti'anah. Itu kalau dalam bahasa Arab ayatolabul i'anah, yakni meminta pertolongan. Namun di syarahnya dijelaskan bahwa di syarah kitab Safinatun Najah ini dijelaskan bahwa redaksi al-isti'anah huruf sin dan taknya itu lizzaidah ataupun tambahan, sehingga meski redaksinya isti'anah meminta pertolongan kalau secara harfiah maksudnya, namun di sini di pasal ini maksudnya bukan meminta pertolongannya tetapi memberikan pertolongan. Maka maknanya adalah memberikan pertolongan. Al-isti'anatu utawi piro-piro pertolongan. Iku arba'u khisalin ana papat piro-piro tingkah. Iku arba'u khisalin ana papat piro-piro tingkah. Bahwa memberikan pertolongan itu ada 4 konsekuensi hukum. Ada 4 konsekuensi hukum, bahkan lebih. Bisa saja lebih dari 4, 5, 6, dan lain sebagainya.
Namun di pasal ini diberikan beberapa contoh, diberikan sampel-sampel ya, diberikan sampel-sampel contohnya. Maka ada kemungkinan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Arba'u khisalin, papat piro-piro tingkah, ada 4 macam. Pertama, mubahatun, suwiji pertolongan kang diwenangaken. Mubahatun, suwiji pertolongan kang diwenangaken. Wenang itu diperbolehkan. Wa khilaful aula lan nulayani kang luwih utama. Wa khilaful aula lan nulayani kang luwih utama. Wa khilaful aula lan nulayani kang luwih utama. Wa makruhatun lan pertolongan kang dimakruhaken, hukumnya makruh. Wa makruhatun lan pertolongan kang dimakruhaken. Wa wajibatun lan pertolongan kang wajib. Mubahatun, suwiji pertolongan kang diwenangaken. Wa khilaful aula lan pertolongan kang nulayani kang luwih utama. Wa makruhatun lan pertolongan kang dimakruhaken. Wa wajibatun lan pertolongan kang wajib. Bahwa pertolongan itu ada 4 macam. 1, mubah, memberikan pertolongan yang hukumnya mubah, boleh. Artinya mubah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa, tidak apa-apa. Boleh dikerjakan, boleh tidak, itu mubah. Yang kedua, wa khilaful aula, menyalahi yang utama. Menyalahi ataupun keluar dari keutamaan. Jadi hukum, kita tahu bahwa hukum Islam itu ada 5. 1 wajib, 2 sunnah, 3 mubah, 4 makruh, 5 haram. Mubah atau wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Nah, kemudian ada lagi namanya khilaful aula. Khilaful aula itu sudah keluar dari keutamaan, menyalahi keutamaan. Yang utama itu tidak dilakukan, misalkan, tapi dia melakukan. Nah, itu namanya khilaful aula. Contoh misalkan khilaful aula itu nanti dicontohkan dalam hal kaitannya dengan pasal ini. Fal mubahatu mangka utawi pertolongan kang mubah. Fal mubahatu mangka utawi pertolongan kang mubah. Hiya ya mubahah. Ya mubahah. Iku takribul ma'i, markaken banyu. Iku takribul ma'i, markaken banyu. Hukum memberikan pertolongan yang pertama adalah mubah, hukumnya boleh. Contoh adalah mendekatkan air. Mendekatkan air. Ini kaitannya dengan contoh misalkan ada orang mau berwudu. Lalu tanpa diminta karena misalkan airnya itu jauh, harus berjalan kaki, misalkan yang mau wudu,
kemudian kita beri pertolongan, kita menolong orang yang mau wudhu itu, kita deketin airnya, kita bawa mendekat ke orang yang mau wudhu itu. Misalkan pakai ember, kita bawa menuju orang yang mau wudhu tadi, atau orang yang mau mandi besar, atau orang yang membutuhkan air untuk minum. Contohnya ya takribul ma itu ya mungkin misalkan termasuk takribul ma memasang atau melakukan instalasi sanyo ya. Misalkan orang masyarakat di situ kalau mau wudhu itu harus ke air ataupun harus ke sumur, harus nimba dulu, repot, susah gitu. Lalu ada orang tergerak hatinya, dia menolong orang supaya yang mau membutuhkan air tersebut bisa mudah untuk mendapatkannya. Dia membeli mesin sanyo, dia instalasi, menyuruh tukang dan lain sebagainya supaya orang bisa berwudu dengan mudah tanpa harus misalkan jauh mencari air ke sungai ataupun ke sumber mata air. Kemudian tadi ada orang yang tergerak hatinya memasang instalasi sanyo supaya orang berwudunya itu mudah, berwudunya itu dekat. Itu takribul ma. Itu hukumnya menolong seperti itu mubah. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Terutama ini kaitannya dengan orang-orang yang mampu untuk mencapai air tersebut. Dia itu bisa untuk mendekatkan ke air, bisa mencapai air itu dia mampu, bisa. Lalu ditolong oleh kita supaya dia lebih dekat untuk mencapai airnya. Itu hukumnya mubah. Yang kedua, wa khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Ya khilaful aula. Wa khilaful aula utawi khilaful aula. Ya khilaful aula. Iku sabbul ma'i. Iku sabbul ma'i ngucuraken banyu. Iku sabbul ma'i ngucuraken banyu. Ala nahwil mutawaddi'i. Ala nahwil mutawaddi'i ingatase umpamane wong kang berwudu. Ala nahwil mutawaddi'i ingatase umpamane wong kang berwudu. Hukum memberikan pertolongan yang kedua adalah khilaful aula. Contohnya adalah mengucurkan air, memberikan pertolongan, ngucurin air orang yang wudu. Jadi misalkan ada orang wudu, kemudian tanpa diminta, ini dengan kesadaran diri tiba-tiba nolongin orang yang mau wudu, kemudian coba ini saya tolong sini, saya kucurin pakai gayung, kamu tinggal gosok-gosok ini saja, ya. Kamu tinggal ngusap-ngusap ke mukanya saja, nanti saya yang ngucurin. Kamu tinggal nanti gosok-gosokin tangan, saya yang ngucurin. Kamu tinggal kakinya gosok-gosok sendiri saja, saya ngucurin. Memberikan pertolongan, kita memberikan pertolongan seperti itu khilaful aula. Sebab kenapa? Al-aulanya yang utamanya itu melakukan sendiri. Utamanya itu kita melakukan sendiri. Wudu ngambil air ya
ya ngambil sendiri kemudian diguyurin dibasuhkan ke muka. Ngambil sendiri diguyurin ke tangan. Ngambil sendiri diguyurin ke kaki. Itu utamanya orang berwudu itu melakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Lah kok ada orang dengan kesadaran sendiri, dengan inisiatif sendiri, nggak diminta, dan orangnya mampu kalau melakukan sendiri. Nah, ini khilaful aula. Beda kalau diminta karena memang misal ada orang mau wudu di keran, orang tua, ya, mau wudu di keran atau mau wudu di kolam, ya, di bak mandi, orangnya sudah tua, sehingga dia nggak mampu misalkan ngambil gayung, kemudian ngucurin sendiri di muka, itu nggak bisa. Atau kalau dia maksain berwudu di bak mandi, khawatir terjerembab, ya, kejengkang atau dan lain sebagainya. Lalu minta, tolong saya mau wudu, tolong kucurin ya, saya nanti berwudu. Lah kalau seperti itu bukan khilaful aula memberikan pertolongannya, bahkan bisa saja wajib. Ya, bisa saja wajib kita memberikan pertolongan. Kita nolong orang tua yang meminta kita untuk mengguyurin air pada saat dia mau berwudu, minta tolong sama kita, wajib kita menolong. Tapi kalau orangnya itu mampu melakukan sendiri, kita tolong, itu yang khilaful aula. Jadi sebaiknya jangan ditolong, udah biarin, mampu sendiri, mampu melakukan sendiri. Khilaful aula. Wal makruhatu utawi pertolongan kang dimakruhaken. Pertolongan kang dimakruhaken ya hiya ya makruha. Iku liman iku kadue wong. Iku liman kadue wong. Ya gesilu kang basuhi sapa man. Ya gesilu kang basuhi sapa man. A'dha'ahu ing anggota badane, a'dha'ahu ing anggota badane man. Liman iku liman kadhe wong ya kesiru kang basu sapa man a'dha'ahu ing anggota badane. Di khilaful aula dengan makruh itu ya hampir mirip. Ya, hampir mirip. Makanya contohnya makruh memberikan pertolongan bagi orang yang mau berwudu, mampu, kemudian dibasuhkan anggota-anggotanya. Sini, wuyurin, padahal mampu. Yang ketiga, kemudian yang keempat, wal wajibatu utawi memberikan pertolongan kang hukume wajib. Wal wajibatu utawi memberikan pertolongan kang hukume wajib. Hiya ya wajibah. Wal wajibatu utawi memberikan pertolongan kang hukume wajib. Hiya ya wajibah. Ikulil maridi kadue wong sakit. Ikulil marudi kadue wong kang sakit. Orang sakit indal ajzi ing dalam nalikane ora mampu. Indal ajzi ing dalam nalikane ora mampu. Indal ajzi ing dalam nalikane ora mampu. Yang keempat, hukumnya wajib memberi pertolongan kepada orang yang sakit dan tidak memungkinkan untuk melakukan sendiri. Minta tolong sama kita, ya wajib kita tolong. Meski misalkan mengharuskan adanya upah.
ada upah. Ya boleh saya bantu, tapi upahnya sekian. Iya, nggak apa-apa, saya siap. Wajib, kita tetap hukumnya wajib memberikan pertolongan. 4 hal ini yang dalam pasal al-isti'anah, memberikan pertolongan kepada orang lain. Bahwa kesimpulannya, memberikan pertolongan bisa saja hukumnya mubah, bisa hukumnya khilaful aula, bisa hukumnya makruh, dan bisa hukumnya wajib. Dengan contoh yang mubah seperti mendekatkan air, mengkondisikan air dekat. Khilaful aula contohnya mengguyurkan air bagi orang yang wudu. Makruh contohnya bagi orang yang mau membasuh anggota-anggotanya. Wajib memberikan pertolongan dalam contoh ketika memberikan pertolongan orang yang sakit dan memang tidak mampu untuk melakukan sendiri. Meski harus ada upah sekalipun, tetap kita wajib untuk memberikan pertolongan. Baik, itu Mas Ari, untuk malam hari ini tidak banyak materinya, hanya satu pasal, yakni pasal tentang al-isti'anah, tetapi bimakna al-i'anah. Al-isti'anah yang sejatinya kalau secara redaksi bahasa Arab itu berarti meminta pertolongan, namun yang dimaksud dalam pasal ini adalah memberikan pertolongan. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Mas Ari, mangga. Sebelum saya tutup, barangkali ada hal yang perlu didiskusikan. Barangkali cukup satu pertanyaan. Bagi jamaah yang bertanya dipersilakan. Kayaknya cukup. Silakan Mas Ari. Cukup. Baik. Mohon maaf Mas Ari, untuk malam hari ini saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.